Jumpa lagi dengan saya pada channel Matematika Belajar dari Rumah di masa pandemi COVID-19. Tentunya salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat belajarnya, jangan kendor. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba bawakan materi tentang kelanjutan dari materi yang sudah kalian tonton, yaitu tentang teori himpunan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang secara khusus, yaitu yang berkaitan dengan operasi himpunan, sehingga lengkap sudah yang berkaitan dengan teori himpunan. Ya, masih tetap dalam channel yang sama, gitu ya. Mudah-mudahan video-video pembelajaran yang saya buat dapat bermanfaat untuk siapapun yang menyimak atau mendengarkan atau melihat dari video pembelajaran ini. Kalau kita bicara mengenai operasi himpunan, tentu berkaitan dengan pekerjaan hitung. Nah, ada beberapa pekerjaan hitung tentang teori himpunan yang akan kita bahas satu persatu, dan jangan kemana-mana, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan bisa di-share agar materi ini kalau menurut Anda bermanfaat, maka bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang irisan himpunan atau intersection. Apa yang dimaksud dengan irisan dari dua buah himpunan atau lebih? Adalah merupakan himpunan baru yang anggotanya merupakan anggota-anggota dari himpunan-himpunan tersebut. Sekali lagi, irisan dari dua buah himpunan atau lebih adalah himpunan baru yang anggotanya merupakan anggota-anggota yang terdapat di himpunan-himpunan tersebut. Irisan dari dua buah himpunan dilambangkan dengan seperti huruf N, ya. Jadi ingat, pada kesempatan yang lalu saya sudah coba sampaikan bahwa dalam teori himpunan ini akan banyak ketemu notasi. Yang lalu masih ingat apa saja? Yaitu ada lambang elemen, bukan elemen, kemudian ada lambang himpunan sendiri dinyatakan dengan kurawal buka tutup, elemen dengan seperti huruf E, lalu kalau bukan elemen atau bukan anggota berarti lambang elemen kemudian ditumpuk dengan garis miring, kemudian banyaknya anggota, kemudian himpunan kosong. Jadi sudah banyak notasi-notasi atau lambang yang tentunya sekali lagi harus dihafalkan. Jadi lambang seperti apa, artinya apa, tujuannya apa, sehingga nanti pada saat kalian ketemu lambang-lambang atau notasi seperti demikian, kalian tidak salah menerjemahkan. Yang tentunya efeknya kalau salah menerjemahkan berarti jika kita bekerja tentang soal pasti akan salah dalam mengerjakan soal. Masih ingat ini ditulis dalam bentuk apa? Yaitu dengan deskripsi. Jadi bacanya himpunan A irisan dari dan dengan himpunan B, atau irisan dari himpunan A dan B, terserah bacanya dari mana. Kalau dari depan ya A irisan B atau himpunan A irisan himpunan B boleh, atau juga irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan untuk semua X sedemikian sehingga X anggota dari himpunan A dan ini ya, X juga anggota dari B, gitu ya. Jadi
Sekali lagi dibacanya, irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan dengan anggota untuk semua X sedemikian sehingga X anggota atau elemen dari A dan X anggota atau elemen dari B. Dalam diagram Venn, irisan dua buah himpunan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut. Ya, ini himpunan yang dibicarakan, ada himpunan A dan B. Lalu yang dimaksud dengan irisan itu yang mana? Kalau kita letakkan ini sebagai daerah, jadi kalau mau dilengkapi ya ada diagram Venn ini ada himpunan semestanya gitu ya. Kalau mau dilengkapi ini tinggal ini untuk himpunan semestanya gitu ya. Nah, yang mana yang merupakan irisan dari himpunan A dan B ya kembali ke definisi ini. Ini ya. Jadi kalau ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3, ini daerah 4. Nah, di manakah letak daerah yang memuat A dan B? Yang dimuat oleh A dan B maka ada di daerah yang di sini, yaitu di ruang 1. Ya, di situ ya. Jadi irisan dari himpunan A dan B maka semua anggota yang ada di sini itulah hasil daripada A irisan B. Paham ya? Jadi ada di ruang tengah yang diwarnai merah itu ya. Dalam notasi dapat dituliskan ini ya, yang tadi bahwa jika A irisan B maka himpunan untuk semua X sedemikian sehingga X anggota dari A dan X anggota dari B. Kita coba ke contoh. Ya. Dari contoh ini diketahui bahwa ada himpunan S. S siapa masih ingat? Dikontrak oleh siapa? Huruf S, yaitu dengan semesta pembicaraan. Jadi yang membicarakan dalam soal ini adalah huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Gitu ya. Ini yang membicarakan. Lalu himpunan A adalah himpunan dengan anggota A, B, C, D, E. Himpunan B anggotanya C, D, F, G, H. Nah, pertanyaan yang pertama, kalian diminta untuk menggambarkan dalam diagram Venn. Oke, sekali lagi. Dalam menggambar diagram Venn, yang pertama yaitu bahwa himpunan semesta dinyatakan dengan persegi boleh, persegi panjang juga bisa. Lalu ini S, gitu ya, untuk himpunan semestanya di sini. Lalu himpunan-himpunan yang dibicarakan, jadi ini yang membicarakan, sedangkan ini adalah himpunan yang dibicarakan. Ya, jadi harus dipisah, gitu ya. Ini yang membicarakan, ini yang dibicarakan. Sekali lagi boleh dalam bentuk segitiga boleh atau oval, yang biasa kita jumpai ya dalam bentuk kurva tertutup sederhana ini. Sudah ini maka hukumnya wajib menuliskan nama himpunan. Kalau ini himpunan A ya kita tulis A di sini, ini B di sini. Sekali lagi ruang 1 ada di sini, ruang 2, ruang 3 dan ruang 4. Jadi kalau mau dijelaskan maka ini adalah milik atau ruang A dan B gitu ya. Sedangkan yang di sini ini milik A saja gitu ya. Sedangkan yang di sini milik B saja. Sedangkan yang di luar ini tidak A, tidak B. Tidak ada di A dan tidak B. Itu ya, untuk lebih jelasnya. Jadi tolong dipahami. Jadi dalam satu gambar ini terdiri dari, kita bisa ada ruang 1. Ruang 1 itu milik siapa? Milik penghuninya adalah yang ada di A dan ada di B. Nah, ruang 2 ini hanya A saja, ruang 3 di sini B saja, tunjuk dengan ini. Sedangkan yang di bagian luar ini adalah tidak A dan tidak B. Boleh kita gambar ulang yang lebih rapi gitu ya.
biar enak dilihat untuk mengerjakan. Oke, kita gambar ulang di sini. Ini himpunan semestanya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Oke. Mulai mengisi diagram Venn harus dari tengah gitu ya. Sekali lagi harus dari tengah. Dari tengah ini milik siapa? Lihat di sini tadi, milik A dan B ya. Tugas kalian melihat dari himpunan A dan B ini adakah ditemukan anggota yang sama? A sini ada, tidak. B ada, tidak. C ada. Oke, C. Lalu jangan lupa dibuat dulu nokta baru C. Gitu ya. Maka yang berikut sudah C, ada lagi tidak? Oh, ada D. Berarti kita masukkan lagi D di sini. Gitu ya. Masih ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti kita abaikan huruf C dan D ini. Gitu. Karena apa? Karena sudah ditulis ya. Berikut kita ke ruang 2. Ruang 2 ini adalah milik A saja. Sekarang lihat, fokus kita di himpunan A, tetapi tidak perlu lagi melihat C dan D, ini sudah tidak dipakai. Karena ini sudah tertulis. Yang belum apa, tinggal A, boleh di sini A-nya. Terserah. Ya, kemudian apalagi B boleh di sini. Yang penting ingat didahului dengan noktah dulu. Kemudian apa? Oh, masih ada satu lagi yaitu E. Selesai. Sekarang dicek, betulkah anggota A ini A, B, C, D, E? Coba ditelusuri yang masuk dalam lingkaran A ini utuh. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Oke, cocok. Yang berikut kita geser ke B saja. Nah, B saja, C dan D juga sudah tidak perlu diperhatikan. Jelas ya? Tinggal apa? F, G, H. Oke, masukkan di sini. Boleh diurutkan F, gitu ya. G, kemudian sini misalnya H, atau boleh, pokoknya yang penting harus ada di dalam ruang 2. Oke, untuk B selesai. Langkah berikutnya mana? Langkah terakhir dalam menggambar adalah cross check dari himpunan semesta. Oke, cek huruf apa yang belum tertulis di dalam gambar nih. A sudah ada, sudah. B, C, D, E, F, G, H. Berarti ini sampai sini sudah. Berarti yang belum tertulis tinggal ini. Inilah yang kita letakkan di luar lingkaran A, lingkaran B. Boleh silahkan dipilih di mana saja. Katakanlah ini I, ini apa? H, I ya. I, kemudian ini J, ini K. Selesai. Itulah gambar diagram Venn kita. Jadi pertanyaan A jawabannya seperti ini. Gambarnya. Yang berikut untuk menjawab B, maka A irisan B gitu ya. A irisan B adalah himpunan. Nah, silakan diisi siapa yang ada di dalam ruang 1. Apa tadi? C dan D. Sudah, ini jawabannya. C, D, selesai. Inilah A iris B. Paham ya? Bisa dimengerti? Gini, dari yang Pak Guru buat ini dengan harapan kalian pahami dengan baik. Diikuti, diulang lagi kalau masih bingung, diulang lagi. Ini gambar umumnya seperti ini. Lalu gambar kita memasukkan data seperti ini, himpunan semestanya. Kemudian jangan lupa meneruskan huruf S boleh, U juga boleh, S kapital atau U kapital. Lalu himpunan yang dibicarakan ini. Paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ke operasi yang kedua, yaitu istilahnya gabungan dari himpunan atau union. Apa yang dimaksud dengan gabungan atau union dari himpunan? Adalah himpunan baru yang anggotanya merupakan keseluruhan anggota-anggota yang terdapat di dalam himpunan tersebut. Oke, notasinya seperti itu. Kalau dinyatakan dalam deskripsi, ya, gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan untuk semua X sedemikian sehingga
X elemen A atau tadi ingat di sini atau, sedangkan kalau tadi irisan dan X elemen B. Apa artinya dan? Berarti harus dua-duanya gitu kan. Harus terdapat di keduanya. Contohnya gini. Jangan sampai salah persepsi gitu ya. Jadi penggunaan kata dan atau harus jeli gitu ya. Dan berarti harus di keduanya. Di keduanya. Sedangkan kalau atau itu berarti boleh salah satu, boleh duanya. Contohnya gini. Saya minta penghapus dan pensil ya. Ada kata dan ya. Saya minta penghapus dan pensil. Kalau hanya diberi penghapus tentunya tidak mau gitu kan. Kalau hanya diberi pensil tentunya tidak mau. Tapi harus sekaligus pensil dan penghapus. Lain cerita kalau kalimatnya demikian, saya minta pensil atau penghapus. Maka kalau dikasih pensil diterima, penghapus diterima, pensil dan penghapus juga diterima. Itulah yang dimaksud dengan gabungan. Kalau disajikan dalam diagram Venn, nih himpunan A, himpunan B, gitu ya. Maka gabungannya yang mana ini? Jadi yang ada di dalam lingkaran A dan B. Di sini sengaja tidak buat himpunan semestanya karena fokus kita hanya di gabungan. Jadi kita tidak membutuhkan, tapi nanti kalau menggambar soal ya harus wajib hukumnya digambarkan himpunan semestanya gitu ya. Jadi fokus kita hanya ingin menunjukkan yang mana sih yang gabungan. Berarti ruang 1 oke, ruang 2 bisa, ruang 3 juga masuk gitu. Dua-duanya oke, salah satu A saja, B saja juga bisa. Jadi semua yang ada di dalam dua lingkaran ini dituliskan semua, itulah anggota dari A gabung B. Kita lihat contoh yang tadi gitu ya. Masih tetap sama gitu ya. Himpunan semestanya A sampai K, ini I ya. Kemudian himpunan K, himpunan L ini ya. Sekarang ditanyakan, suruh menggambarkan, ditanyakan K union L. Oke, kita gambar sama-sama ya. Apa yang harus digambar dulu? Diagram Venn yang harus digambar yaitu himpunan semesta boleh, mau yang dibicarakan juga boleh. S ini boleh juga dari sini gambar dulu yang K-nya gitu. Baru L-nya. Karena himpunan K dengan L ya K dengan L. Baru himpunan semestanya boleh. Mau dibalik, himpunan semesta dulu, kemudian himpunan yang dibicarakan juga bisa, sama saja. Ini K, ini L. Oke. Ulang lagi sekarang, cek mengisi dari ruang mana tadi? Ruang 1. Ruang 1 berarti yang ada di K dan L. Yang ada di K dan L yaitu huruf C dan D. Masuk lagi di sini C. Buat noktah dulu baru C. Noktah itu titik gitu ya. Tapi yang diperbesar biar kelihatan. C dan D. Kemudian K saja yaitu A, kemudian apa? B, C, D sudah, kemudian E. Kemudian untuk L saja, C, D sudah, tinggal F, kemudian G, kemudian H. Jadi titik yang dibesarkan itulah noktah. A, B, C, D, E, F, G, H sudah, tinggal I, J, K. Titik atau noktah I, sini J misalnya. Kemudian di sini misalnya K, silahkan. Nah, yang mana yang masuk dalam K gabung L? Nah, berarti K union L. Nah, sekarang tugas kalian menuliskan apapun, huruf apapun yang ada di dalam lingkaran K dan L. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke ya. Ya tinggal tuliskan, berarti A,
B, C, D, E, kemudian F, apalagi G, terakhir H. Selesai. Bisa ya, anak-anak bisa pahami ini. Jadi untuk gabungan dari dua buah himpunan, Pak Guru yakin kalau kalian perhatikan dengan baik, tentu bukan hal yang susah untuk kalian kerjakan. Kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu tentang komplemen himpunan. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin setara dengan yang bukan gitu ya. Komplemen itu yang bukan. Komplemen dari suatu himpunan adalah anggota baru yang anggotanya merupakan bukan anggota-anggota yang dibicarakan, tetapi masih merupakan anggota dari himpunan semesta. Oke, biar lebih jelas, inilah komplemen dari himpunan, notasinya dengan koma di atas atau aksen gitu ya. Jadi ada juga yang gini, koma di atas, ada juga sebagian yang menuliskan A berpangkat C gitu. Nanti kalau ketemu kalian seperti ini dalam konteks pembicaraan diagram Venn, berarti ini dibaca A komplemen atau komplemen dari A. Bisa dalam bentuk aksen gitu ya, koma di atas, bisa juga ditulis huruf C kecil di atasnya. Notasinya A komplemen adalah himpunan untuk semua X sedemikian sehingga X bukan anggota dari A, X anggota dari S. Oke, kita lihat kalau digambarkan, ini himpunan semestanya, ini himpunan A-nya. Mana yang merupakan ruang? Ini ada dua ruang, ini ruang 1, ini ruang 2, karena hanya 2 isinya. Maka yang dimaksud dengan komplemen dari A ya berarti yang ada di ruang 2 ini, yang berwarna biru ya, ini yang berwarna biru. Semua yang ada di dalam sini itulah yang merupakan komplemen dari himpunan A. Boleh komplemen A atau A komplemen, membacanya bolak-balik sama saja. Baik, kita kembali ke contoh yang tadi ya, kita gambarkan ulang biar sekaligus tambah mahir dalam menggambarkan. Gambarnya tetap sama gitu, hanya soalnya ya, soalnya yang dibuat berbeda. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi himpunan semestanya kemudian karena himpunannya diganti dengan M, ya berarti M dan M. Ini M, kemudian yang ini N. Kita masukkan yaitu C tadi, C gitu ya, dan D gitu ya. C dan D. Oke, di sini A, kemudian B, apalagi tadi E ya. Oke. Kemudian di sini F, G, H, I, J, kemudian K. Ya. Paham? Oke, sekarang yang diminta pertanyaan M aksen atau M komplement. Ini yang pertama. Berarti yang bukan anggota dari M, ya kita tuliskan, berarti yang ada di dalam lingkaran M ini tidak termasuk gitu ya. Itulah komplement. Jadi semua apapun yang tertulis di dalam persegi panjang himpunan semesta ini, tetapi yang masuk dalam lingkaran M tidak dituliskan. Jadi bukan sebagai jawabannya. Mulai lihat sini, berarti ada F gitu ya, ada G, ada H, kemudian ada I, ada J, ada K. Nah, ini I bukan L ya, jadi sekali lagi ini I. Inilah hasil dari M komplement gitu. Jadi anggotanya yang ada di sini, karena ini tidak termasuk dalam lingkaran B, demikian juga yang di luar gitu. Jadi selain anggota dari
M. Berarti kalau tanpa gambar ya lihat saja di sini A B C D F G H I J K, selain A B C D E berarti F, ini kan F G H I J K kalau tanpa menggambar diagram Venn. Yang berikut pertanyaan kedua, N komplement berarti yang bukan anggota N. Bisa jadi yang bukan, berarti C D F G H tidak masuk, berarti yang di lingkaran N ini tidak termasuk. Berarti ada siapa? Ada A, B, kemudian E, apalagi I, J, dan K. Gitu ya. Bisa ya. Nah, yang berikut pertanyaan ketiga yaitu M irisan N. Ayo, kalau dikurung harus bacanya bagaimana? Dikomplementkan gitu ya. Kalau membacanya dari yang dalam kurung ya. Jangan sampai salah baca. Perhatikan ini. M irisan N dikomplementkan, atau boleh dibalik, komplement dari ya, komplement dari M irisan N gitu ya. Nah, yang mana? Berarti maksudnya apa ini? Maksudnya yang bukan M irisan N. Nah, ini yang di ruang 1 ini M irisan N yang ini kan. Ini M irisan N yang diminta yang bukan, berarti C dan D tidak boleh ditulis, tidak sebagai jawaban. Berarti ini hapus, anggap aja tidak ada. Maka jawabannya yang mulai dituliskan berarti A, kemudian B, C, D tidak, kemudian E, kemudian F, G, H, I, J, dan K. Jangan lupa pisahkan tanda koma, tutup kurung kurawal. Gitu ya. Bisa ya. Jadi M irisan N dikomplementkan berarti yang bukan M irisan N gitu. Nah, yang soal yang terakhir yaitu M digabung dengan N dikomplementkan, atau komplement dari M gabung N, berarti yang bukan anggota-anggota yang bukan gabungan dari M dan N. Berarti yang masuk dalam lingkaran M dan N ini tidak boleh ditulis. Yang ditemukan hanya tinggal I, J, dan K. Maka jawabannya adalah I, J, K. Selesai ya. Mudah kan? Ya, memang matematika bukan hal yang sulit gitu kan. Yang membuat sulit itu sekali lagi bahwa dalam kalian belajar matematika masih banyak yang salah cara belajar gitu. Kalau cara belajar kalian dalam belajar matematika disamakan dengan mata pelajaran lain, hanya dibaca ya jelas tidak akan maksimal hasilnya. Baik, kita lanjutkan ke operasi yang berikut yaitu tentang penjumlahan gitu ya. Penjumlahan atau sering dibilang beda setangkup atau symmetric difference. Penjumlahan dari dua buah himpunan atau lebih adalah himpunan baru yang anggotanya merupakan semua anggota himpunan yang dijumlahkan tetapi tidak termasuk anggota yang sama yang terdapat di dalam himpunan yang dijumlahkan gitu loh. Ini kalau ditulis dalam bentuk notasi ya, penjumlahan boleh plus kemudian dikasih lingkaran, boleh juga hanya dalam tanda plus tambah seperti biasa gitu ya. Jadi sekali lagi boleh hanya tanda plus seperti biasa, boleh plus dibuat dalam lingkaran. Adalah himpunan untuk semua X sedemikian sehingga X anggota dari A atau X anggota dari B dan X bukan anggota A irisan B gitu. Dalam diagram Venn ini digambarkan yang diwarnai merah ini. Jadi gabungan tapi ini tidak termasuk irisannya. Jadi gabungan dikurangi irisan gitu ya. Kalau mau disederhanakan berarti gabungan dikurangi irisan. Itulah daerah penjumlahan dari himpunan A dan B. Bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil contoh.
masih yang sama gitu ya. Biar kita tidak bingung, maka sengaja Pak Guru buat masih dalam huruf-huruf yang sama, hanya membedakan yang mana gitu ya. Sekaligus tujuannya apa? Biar dalam menggambar diagram Venn kalian akan lebih paham gitu ya. Oke, ulang lagi cara gambar tadi bagaimana? Masih ingat? Masih ya, buat dulu apa? Himpunan semestanya gitu ya. Sekali lagi, ini S atau U boleh. Yang dibicarakan himpunan A dan B, oke. Ini A, kemudian ini B. Masukkan. Ya, lihat lagi, diisi dari mana? Dari tengah, ruang 1. Isi siapa? C dan D. Gitu ya. C, D. Kemudian yang di A saja, tadi ada siapa? Ada A, kemudian B, kemudian E. B saja ada siapa? Ada F, ada G, ada H. Yang di luar ada I, ada siapa? Ada J, ada K. Nah, yang manakah yang merupakan A tambah B gitu kan? A tambah B boleh seperti ini saja, adalah himpunan baru yang ada di sini di dalam lingkaran A dan B, tapi yang di tengah ini tidak termasuk, berarti tinggal A saja dan B saja gitu ya. Jawabannya A ditambah B adalah A saja atau B saja, A saja dan B saja gitu ya. B, kemudian E, kemudian F, G, kemudian H. Ini adalah hasil dari A ditambah B. Jadi penjumlahan dari A tambah B adalah seperti ini, A, B, E, F, G, H. Gitu ya. Jadi A, B, E, F, G, H. Hasilnya ini. Paham ya? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke yang kelima. Jadi operasi himpunan yang kelima yaitu pengurangan atau selisih atau difference. Apa itu selisih dari himpunan A kurang B? Jadi ada dua. Karena pengurangan tidak berlaku hukum komutatif, maka A kurang B tentunya jawabannya berbeda dengan B kurang A. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B, itu A kurang B. Sedangkan kalau B kurang A tinggal dibalik di sini. Berarti anggota B yang bukan anggota A. Berarti ada dua gambar, kalau digambarkan berarti A kurang B adalah A saja gitu kan. Lebih simpelnya mungkin. Sedangkan B kurang A ya jawabannya adalah B saja. Bisa? Kita coba lagi. Kita coba untuk yang pengurangan atau selisih. Kembali lagi kita gambarkan. Oke, jadi himpunan semestanya semakin lancar kan anak-anak untuk menggambarkan. Ini S karena sudah kita ulang berapa kali tadi? 5 kali kan. Oke, himpunan A tinggal ikuti saja. Ini himpunan B karena pakai himpunan A dan B. Begitu masukkan apa tadi? Ada C, kemudian ada D, kemudian di sini ada A, ada B, ada E, kemudian di sini ada siapa? F, ada G, ada H, ini ada I, sini ada J, ini ada K, lalu yang ditanyakan adalah A kurang B, berarti A saja gitu. Mudah kan? A saja yang mana? Ya ini tinggal dituliskan, ada A, ada B, ada E. Bagaimana kalau B kurang A? B kurang A ya berarti B saja. Nah, sekarang B saja yang ada di sini. Yaitu ada F, kemudian ada G, ada H. Selesai kan? Ya, jadi dari operasi yang ada kita sudah bahas semua. Nah,
Nanti ada perkalian, tapi perkalian menjadi cross product dari himpunan. Kita bahasannya irisan, gabungan, komplement, penjumlahan, pengurangan. Pak Guru harapkan kalian sudah betul-betul memahami setelah digabungkan dalam diagram Venn, gitu ya. Ini untuk latihan soal yang harus kalian kerjakan, ya. Nomor 1, kemudian ini pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1. Kemudian untuk nomor 2. Jadi hati-hati, nomor 2 Pak Guru coba ubah himpunan semestanya dalam bentuk perpaduan ini ya. Jadi himpunan semestanya dalam bentuk kalimat, himpunan A dalam bentuk deskripsi ya. Jadi ini X anggota ya, ini X anggota dari S gitu ya, atau X elemen dari S. Kemudian himpunan B dinyatakan dalam bentuk tabulasi. Sengaja Pak Guru buat soal demikian biar kalian bisa. Bagaimana kalau kalian ketemu soal demikian lalu diminta menggambarkan diagram Venn? Kuncinya maka semua himpunan harus dinyatakan dalam bentuk tabulasi. Paham ya? Sekali lagi, himpunan S kalian buat tabulasinya gitu. Jadi himpunan S ini dibuat tabulasinya. Ada siapa? Bilangan cacah yang kurang dari 10. Bla 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 bla. Oke, yang berikut. X adalah himpunan A adalah himpunan semua X sedemikian sehingga 2 kurang dari X dan X kurang dari 8. Berarti antara 2 dan 8. Di mana X anggota dari semesta S. Sekarang tinggal dicari dari sini yang masuk di kategori antara 2 dan 8 siapa? Masukkan di sini untuk himpunan A. Gitu kan. Yang himpunan B sudah tidak ada masalah karena sudah dalam bentuk tabulasi. Paham ya cara kerjanya? Jadi sekali lagi Pak Guru tekankan, jika kalian ingin menggambarkan atau mengerjakan tentang himpunan dan dinyatakan selain dalam bentuk tabulasi, maka tugas kalian agar tidak membuat kesalahan, rubah dulu yang lain dalam bentuk tabulasi. Ini pertanyaannya, suruh menggambarkan, kemudian karena ada 3 lingkaran gitu ya. Nah sekarang dengan kalian memahami 2 buah lingkaran yang Pak Guru sudah jelaskan, untuk pengembangannya kalian dicoba dengan 3 lingkaran. Masih ingat? Kalau 3 lingkaran maka gambar kalian nanti seperti apa? Ini seperti ini ya, dibuat lingkaran saling berpotongan. Ini A, ini B, ini C, boleh mau C dulu terserah. Ini himpunan semestanya. Ya, tinggal kalian memasukkan mulai dari sini ruang 1. Ini yang ada di A, B dan C. Kemudian yang di ruang 2 ini A dan B saja. Di ruang 3 ini B dan C saja. Ruang 4 ini yang ada di A dan C saja. Ruang 5 ini A saja, ruang 6 B saja, ruang 7 C saja, ruang 8 bukan di A, bukan di B dan bukan di C tetapi ada di S. Paham ya? Ini lanjutan dari pertanyaannya, nanti kalian kerjakan. Nah, sekarang bagaimana dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari? Ini ada beberapa contoh yang kita menggunakan konsep dari teori himpunan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ambillah contoh sini. Dalam kelas terdapat 32 siswa. Dari data itu diperoleh 15 siswa gemar matematika, 23 gemar IPA. Gitu ya. Berapakah banyaknya siswa yang gemar matematika maupun IPA? Jadi gemar keduanya gitu ya. Jadi ditanyakan dalam kelas itu
diperoleh data seperti ini. Ada 32 siswa, lalu dari 32 ini diperoleh data, ada pada saat ditanyakan siapa yang gemar matematika, ternyata ada 15 siswa yang tunjuk jari. Kemudian ditanyakan lagi siapa yang gemar IPA, ternyata ada 23 siswa yang tunjuk jari. Nah, pertanyaannya, berapakah banyak siswa yang gemar keduanya? Berarti dari yang tunjuk jari tadi, berapa siswa yang tunjuk jari sebanyak 2 kali, kan begitu ya? Bagaimana cara kerjanya? Ya kita gambarkan. Sebelum digambarkan, kita tulis dulu data ini, diketahui gitu ya. Apa-apa yang diketahui. Himpunan yang membicarakan, berarti himpunan semestanya ada 32 siswa, karena ini dalam bentuk angka gitu ya, artinya kolektif. Kita tidak bukan menyebutkan setiap anggotanya, maka apa yang harus ditulis? Yaitu N, banyaknya anggota dari S. Masih ingat banyaknya anggota kan? Ada berapa? Ada 32 gitu ya. Jadi N dalam kurung S dibaca banyaknya anggota. Jadi himpunan yang membicarakan ada 32 siswa. Lalu ada gemar matematika. Kita singkat matematika dengan M misalnya. Ya berarti N dari M. Apa maksudnya M ini? Berarti matematika gitu ya. Kita singkat dengan satu huruf saja. Ada berapa? Ada 15 siswa. Apalagi datanya 23 gemar IPA, berarti N dari I misalnya. Kalau mau lengkap boleh tidak Pak? Matematika ditulis lengkap boleh, IPA ditulis lengkap juga boleh gitu ya. Tidak masalah, ini hanya dalam penulisan gitu ya. Ada berapa? Ada 23 yang ditanyakan. Ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan, nah, kamu sudah belajar operasi himpunan. Yang gemar keduanya berarti apa? N dalam kurung siapa? Gemar keduanya, berarti ada di keduanya, berarti M irisan I gitu ya. Ditanyakan berapa? Oke, kita mulai menggambar ya. Kita coba gambarkan di sini. Jadi himpunan semestanya ini gitu ya. Kemudian ini himpunan M, kemudian ini himpunan N. Yang ditanyakan yang di sini. Nah, padahal kita mengisi data harus dari sini gitu kan. Padahal kita harus mengisi data ini harus mulai dari tengah, sedangkan di tengah yang ditanyakan. Nah, itu kan jadi problem buat kalian tentunya. Lalu bagaimana agar bisa mulai bekerja? Ya kita misalkan ya gitu kan. Misalkan ya yang gemar keduanya, misalnya kita misalkan dengan X gitu ya. Paham ya? Jadi kita misalkan dulu. Jadi diketahui, ditanya, yang ditanya kita misalkan. Ya kita masukkan di sini X. Jadi X ini adalah termasuk untuk yang matematika dan IPA ini. Ini IPA ya, bukan N ya. Oke, maaf Pak Guru ada buat kesalahan. Ini oke. Ini I. Yang ada di keduanya gitu ya. Nah, sekarang yang matematika ini, matematika saja berapa gitu ya. Yang matematika 15. Oke, berarti karena dari 15 ini sudah terpotong sebanyak X, ya berarti dikurangi 15 dikurangi X gitu ya. Sehingga kalau ini dihitung ulang full 15 dikurangi X ditambah X berapa? Kurang X tambah X habis kan 15, cocok kan 15. Nah yang sini sama, yang gemar IPA berapa? 23, sudah diambil sekian siswa, berarti berapa? Ngisi di sini 23 dikurangi sekian. Ya. Adakah banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya? Kalau ada dimasukkan di luar sini.
Tapi karena di data ini tidak ada, ya kosong. Nah, langkah berikut apa? Langkah berikut kalian tinggal jumlahkan, ya. Yang ada di ruang 1 gitu ya. N dari S adalah N dari ruang 1 ditambah N dari ruang 2 ditambah lagi dengan N di ruang 3 ditambah lagi dengan N di ruang 4 kalau ada gitu ya. Ini ruang 1, masih ingat, ini ruang 2, ini ruang 3, ruang 4 di luar sini. Kita masukkan gitu kan. Datanya kita masukkan. N ruang 1 kita isi yang sini. Berarti apa? 15 kurang X ditambah yang di ruang 2 X ditambah ruang 3 23 kurang X. Nah, ruang 4 tidak ada, ya sudah tidak usah ditulis gitu ya. Inilah N dari S berapa? 32 ya. Atau boleh dibalik ya. 15 kurang X ditambah X. Kita biasanya hasilnya kita taruh di kanan gitu kan. Yang dicari di kiri biasa begitu. Boleh dibolak-balik, silahkan saja, tidak masalah. Ditambah 23 dikurang X sama dengan berapa? 32. Oke. Sekarang ini ada angka, ada huruf, ada angka, berarti kita kumpulkan. Yang huruf biarkan di kiri, min X, kemudian plus X, kemudian min X lagi gitu kan. Ini ada 32, ini 15 dari kiri dipindah ke kanan menjadi min 15. 23 plus dipindah menjadi min 23. Langkah berikut kita sederhanakan ini. Hutang X bayar X berarti lunas ya. Berarti yang tersisa tinggal min X sama dengan 32 dikurangi 15 berapa? 20 berapa? Tidak sampai 20 ya, berarti 17 gitu ya. 17 dikurangi 23 masih berapa? Masih, yo, berapa? Bisa hitung? 32 dikurangi 15 masih berapa? 17 gitu kan. 17 dikurangi 23, oh berarti di sini min gitu kan. Min berapa? Coba dihitung. Masih bisa menghitung tidak? 17 min 23 gitu kan. Pengurangan gitu, tanda berbeda dicari apa selisihnya ya. 23 dikurangi 17 berapa? Berapa? 23 dikurangi 17 berapa? 6 gitu ya. Oke, kita ketemu gitu. Min 6. Nah, yang dicari bukan min X, tapi yang dicari siapa tadi? X, berarti min ini dihilangkan, maka kalikan saja kedua ruas dengan negatif 1. Min kali min menghasilkan plus kan, sehingga diperoleh X sama dengan 6. Siapa X? X adalah siswa yang gemar keduanya gitu. Berarti kita sudah bisa menggambarkan diagram Venn yang baru gitu. Kita coba gambarkan diagram Venn yang barunya. Kita gambarkan yang baru. Ini tadi cakarannya, ini S, kemudian ini himpunan M, ini himpunan I. Yang di tengah ini diisi berapa? 6 gitu kan. Gitu kan. X-nya ketemu 6. Ah, 15 dikurangi 6. Berapa? 15 dikurangi 6. Ada 9 gitu ya. Yang di sini 23 dikurangi 6. Berapa? 23 dikurangi 6 berapa? Yo, berarti 17 gitu ya. Nah, sekarang coba dihitung. Ini berapa? 9. 9 ditambah 6 berapa? 9 ditambah 6 15. 15 ditambah 17 berapa? 32. Cocok. Cocok. Oke. Sip. Yang berikut contoh yang kedua. Kita lihat soal yang kedua. Di dalam kelas diperoleh data 15 siswa gemar
gemar matematika, 23 siswa gemar IPA, dan 10 siswa gemar keduanya. Berapakah banyaknya siswa dalam kelas? Oke, kita tulis seperti tadi, diketahui gitu ya. Diketahui N dalam kurung S. Ya. Di dalam kelas diperoleh data 15 siswa gemar matematika, 23 siswa gemar IPA, dan 10 siswa gemar keduanya. Yang ditanyakan sekarang adalah S-nya, ini justru yang ditanyakan gitu ya. Oke, Pak Guru hapus ya. Ulang, karena ini yang ditanyakan justru S-nya. Oke, kita hapus, kita kerjakan ulang. Yang ditanyakan apa? Himpunan semesta. Oke, yang diketahui dulu berarti N ini diketahui. Diketahui yang gemar matematika. Oke, kita singkat lagi dengan M. Ada berapa? Ada 15. Yang gemar IPA ada berapa? 23. N dari I ada berapa? 23. Oke, yang gemar keduanya berarti N dari M irisan I. Ada berapa? Ada 10. Gitu ya. Yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa, berarti N dalam kurung S. Oke, kita jawab. Nah, sekarang kita gambarkan dalam diagram Venn-nya, kita gambar lagi. Yang ditanyakan himpunan semestanya, ini kita buat seperti ini. Kemudian ini lingkaran M, ini lingkaran I. Yang gemar keduanya ada berapa? Gemar ada 10 di sini. Nah, cara ngisinya perhatikan. Isi dari tengah. Lalu yang gemar matematika berapa? 15. 15 ini yang gemar matematika. Kita sudah isi 10, berarti yang belum diisi tinggal yang matematika saja. 15 sudah terpakai, ada 10 berarti sisa 5. Gitu ya. Yang IPA 23 sudah ada 10, berarti tinggal berapa? Tinggal 13. Paham ya? Oke. Kalau sudah, tinggal sekarang mengisi data yang lain. Ada tidak yang tidak gemar keduanya? Tidak ada. Oke, berarti cara menghitungnya seperti tadi gitu ya. Ruang 1 ditambah dengan ruang 2 ditambah dengan ruang 3 harus sama dengan S. Tinggal tambah N ini ya. Ruang 1 ada berapa? Ada 10. Ditambah ruang 2 ada berapa? 5. Ruang 3 ada 13. Harus sama dengan berapa gitu ya. Oke, tinggal dijumlahkan. 10 tambah 5, 15. 15 ditambah 13 berapa? 28. Berarti sama dengan 28. Ketemu, berarti jawabannya jadi. Ya, untuk menyingkat penulisan jadi, ini ada titik 3 bertumpuk. Ya, jadi banyak siswa dalam kelas tersebut ada sebanyak berapa? 28 siswa. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang berikut nomor 3. Dalam kelas terdapat 45 siswa, 15 siswa membawa mistar, 20 siswa membawa pensil, 8 siswa tidak 8 siswa membawa keduanya. Yang ditanyakan berapa banyaknya siswa yang tidak membawa keduanya. Oke, kayak tadi ya cara kerjanya. Kita tuliskan diketahui. Diketahui siapa saja? N dalam kurung S. Ada berapa? 45. Kemudian apa? N memistar, kita singkat dengan M lagi ya. N dari M ada berapa? 15. Kemudian bawa pensil, M dari P. Yang membawa pensil ada 20. Kemudian 8 siswa membawa keduanya. Kalau keduanya berarti N, notasinya M irisan P. Gitu ya. M irisan P maksudnya apa? Membawa mistar dan pensil ada berapa? Ada 8. Yang ditanyakan, siapa yang ditanyakan? Tidak membawa keduanya. Berarti kalau dibuat notasi himpunannya bagaimana? Tidak keduanya, berarti M gabung P dikomplementkan.
Bisa ya? Masih ingat kan tadi yang materi yang Pak Guru bahas sebelumnya? Sekarang kita tinggal gambarkan. Gambar lagi himpunan semestanya dengan S ini, kemudian himpunan yang dibicarakan ada mistar dan ada pensil. Kita isi dari ruang tengah sini ya. Selalu perhatikan cara pengisiannya. M irisan P berapa? Ada 8, masuk 8. Pak Guru tidak pakai noktah. Oke, noktah itu dipakai apabila yang kita tuliskan itu adalah per anggota, tapi ini kolektif, jadi tidak perlu dengan noktah gitu. Berikut yang membawa mistar. Yang membawa mistar ada 15. Sudah ada berapa ini? Sudah ada 8, berarti 15 kurang 8 berapa? Masih 7. Yang gemar yang membawa pensil ada 20. Sudah ada 8, berarti 20 kurang 8 berapa? 12. Yang ditanyakan yang komplemennya berarti di luar. Berarti ini yang ditanyakan. Kita misalkan dengan X ya. Misalkan yang tidak membawa keduanya sama dengan X. Oke, kita masukkan, kita substitusi ke keseluruhan ya, berarti ruang 1 N ruang 1 ditambah N ini hanya untuk mempermudah, karena dalam diagram Venn ini kita bagi menjadi 4 ruang. N dari 1, 2, 3, kemudian N dari ruang 4 harus sama dengan N dari himpunan semestanya gitu ya. Kita substitusi. Anggota banyaknya orang yang di ruang 1 ada berapa? Ada 8, tambah. Di ruang 2 ada 7, ruang 3 ada 12 gitu kan. Ditambah yang di ruang 4 ada X. Banyaknya yang ada di dalam kelas ada berapa? Semestanya ada 45. Yuk kita lanjutkan. 8 tambah 7 15, 15 ditambah 12 berapa? 20. Berapa? 15 ditambah 12 yaitu berarti 37 ya. Ulang, 15 ditambah 12 berarti 27 ditambah dengan X sama dengan 45. Ini bilangan, ini huruf, ini bilangan, berarti dijadikan satu, bilangannya pindah ke kanan, berarti X sama dengan 45 dikurangi 27. Berapa? 18. Siapa 18? Ya X. X itu siapa? X adalah yang tidak membawa keduanya. Berarti dalam kelas itu kesimpulannya jadi yang tidak membawa keduanya sudah ketemu, yaitu ada berapa? Yaitu ada 18 siswa. Itu jawabannya. Baik anak-anak, mudah-mudahan yang Pak Guru sampaikan dari awal hingga akhir ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan tentunya Pak Guru ucapkan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini, dan semoga bermanfaat. Kita ketemu di tetap channel yang sama, yaitu belajar matematika dari rumah, dan tetap semangat. Kita ketemu di video-video pembelajaran berikutnya.